Assalamualaikum sahabat yang beriman, halo, selamat datang kembali di channel Terror Tales. Di video kali ini, kami akan melanjutkan sebuah kisah nyata yang sebelumnya sudah kita bahas. Yaitu perjanjian dengan setan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mengorbankan nyawa manusia. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk simak video ini sampai habis. Sebelumnya like dulu video ini. Untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya, dan jangan lupa like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai kisah kelanjutannya. Cerita dimulai saat setan itu hendak menyerang istri dan anak sulung Pak Joko, tiba-tiba terdengar suara adzan dari masjid yang berada di dekat desa. Suara adzan itu membuat setan itu merasa kesakitan, dan mundur beberapa langkah. Setan itu mengutuk suara adzan itu, dan mengatakan bahwa ia akan kembali lagi untuk mengambil nyawa istri dan anak sulung Pak Joko. Istri dan anak sulung Pak Joko pun mendengar suara adzan itu, dan merasa lega. Mereka berharap bahwa suara adzan itu akan melindungi mereka dari setan itu. Mereka pun berdoa kepada Allah, dan meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Mereka juga meminta agar Allah mengampuni Pak Joko, dan menerima anak bungsunya di surga. Setelah suara adzan berakhir, setan itu pun menghilang dari makam keramat. Istri dan anak sulung Pak Joko pun keluar dari makam, dan membawa mayat Pak Joko dan anak bungsunya. Mereka pun menuju ke masjid, untuk meminta bantuan kepada para jamaah yang sedang sholat subuh. Mereka menceritakan apa yang terjadi dengan Pak Joko dan anak bungsunya, dan meminta agar mereka dimandikan, dikafani, dan disholatkan. Para jamaah yang mendengar cerita mereka pun terkejut dan prihatin. Mereka pun menolong istri dan anak sulung Pak Joko, dan melakukan prosesi pemakaman untuk Pak Joko dan anak bungsunya. Mereka juga memberikan nasihat dan dukungan kepada istri dan anak sulung Pak Joko, agar tetap sabar dan ikhlas menghadapi cobaan ini. Mereka juga mengingatkan mereka untuk selalu berpegang teguh kepada Allah, dan menjauhi hal-hal yang berbau syirik dan pesugihan. Istri dan anak sulung Pak Joko pun merasa bersyukur, dan mengucapkan terima kasih kepada para jamaah. Mereka pun berjanji akan meninggalkan desa C, dan pindah ke tempat yang lebih aman dan jauh dari pesugihan. Mereka juga berjanji akan menjalani hidup yang sederhana dan halal, dan tidak akan tergoda oleh harta dan kekayaan yang haram. Istri dan anak sulung Pak Joko pun berhasil pindah ke tempat yang lebih aman, yaitu sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang disewa dengan uang yang mereka dapatkan dari menjual sebagian harta Pak Joko. Mereka juga membuka usaha kecil-kecilan, seperti berjualan gorengan dan sayur. Mereka pun menjalani hidup yang sederhana dan halal, dan tidak pernah tergoda oleh harta dan kekayaan yang haram. Meskipun hidup mereka tidak mewah, mereka merasa bahagia, karena mereka selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah. Mereka juga selalu mengingat Pak Joko dan anak bungsunya, dan mendoakan agar mereka mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Mereka juga berusaha untuk tidak membenci Pak Joko, karena mereka tahu bahwa Pak Joko juga adalah korban dari tipu daya setan. Sementara itu, di desa C, setan itu tidak menepati janjinya untuk kembali lagi. Setan itu ternyata sudah puas dengan nyawa Pak Joko dan anak bungsunya, dan tidak tertarik lagi dengan nyawa istri dan anak sulung Pak Joko. Setan itu pun mencari korban lain, yaitu orang-orang yang masih ingin melakukan pesugihan di makam keramat. Setan itu pun terus menggoda dan menipu orang-orang yang datang ke makam keramat, dan mengambil nyawa mereka sebagai tumbal. Namun, tidak lama kemudian, ada seorang ulama yang datang ke desa C, untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang-orang untuk bertaubat. Ulama itu mengetahui tentang adanya pesugihan di makam keramat, dan merasa prihatin. Ulama itu pun berusaha untuk menghentikan praktik pesugihan itu, dan menyelamatkan orang-orang yang terjerumus ke dalamnya. Ulama itu pun pergi ke makam keramat, dan berhadapan dengan setan yang berkuasa di sana. Ulama itu membaca ayat-ayat Al-Quran, dan mengusir setan itu dengan izin Allah. Setan itu pun merasa takut, dan tidak bisa melawan ulama itu. Setan itu pun terpaksa meninggalkan makam keramat, dan melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui.
Ulama itu pun berhasil menghapus perjanjian pesugihan yang telah dibuat oleh Pak Joko dan orang-orang lain. Ulama itu juga memberikan nasihat dan bimbingan kepada orang-orang yang pernah melakukan pesugihan, agar mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Ulama itu juga mengajak orang-orang untuk membersihkan dan merawat makam keramat, agar menjadi tempat yang suci dan berkah. Sejak saat itu, Desa C pun berubah menjadi desa yang damai dan sejahtera. Orang-orang di desa itu pun meninggalkan pesugihan dan beralih ke usaha-usaha yang halal dan berkah. Orang-orang di desa itu pun menjadi lebih taat dan dekat kepada Allah, dan saling tolong-menolong antara sesama. Orang-orang di desa itu hidup bahagia, dan tidak pernah lagi tergoda oleh harta dan kekayaan yang haram. Demikianlah kisah nyata dari Desa C, yang menjadi saksi bisu dari kejahatan pesugihan. Kisah ini mengajarkan kita, bahwa harta dan kekayaan yang didapat dengan cara yang haram, tidak akan membawa kebahagiaan, tapi hanya akan membawa bencana dan kesengsaraan. Kisah ini juga mengajarkan kita, bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, dan tidak ada yang lebih berharga dari ridha dan rahmat-Nya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua, agar kita selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah, dan menjauhi hal-hal yang berbau syirik dan pesugihan. Semoga Allah melindungi kita dari tipu daya setan, dan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Sekian kisah nyata yang kami sampaikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.